الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام الموحدين الذي علمنا لا إله إلا الله وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا يا ربنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اهدنا يا ربنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. أكرمنا يا ربنا، أكرمنا يا ربنا بالعلم النافع، وإنا نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. أخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini bisa memulai pelajaran kita untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan ilmu dan ibadah. Dan harus kita yakini menuntut ilmu adalah termasuk ibadah. Apalagi ilmu yang akan kita kaji adalah ilmu yang amat penting dan paling penting dari segala ilmu, yaitu ilmu tentang keimanan, ilmu tauhid, ilmu aqidah. Kita akan membaca satu buku besar, bentuknya kecil akan tapi buku ini menjadi pegangan para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati, yaitu satu buku yang dikarang oleh seorang imam besar, yaitu Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi hidup di tahun 830 Hijriahan. Nama beliau adalah Muhammad bin Yusuf bin Umar As-Sanusi Al-Hasani. Beliau digelari juga Al-Hasani karena ibu dari ayahnya adalah keturunan daripada Sayyidina Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk ulama besar, pembela akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati. Maka tidak ada seorang belajar ilmu akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati kecuali harus kenal dengan Imam As-Sanusi. Dan beliau punya karangan banyak sekali. Di antaranya Syarah Sughra yang akan kita kaji, yang sering disebut dengan Ummul Barahin. Beliau punya juga Syarah Kubra. Dan masih banyak karangan-karangan beliau berkenaan tentang akidah yang dikukuhkan dengan cara beliau berdialog khusus, yaitu dialog mantiqiyah dengan menggunakan akal. Akan tapi yang harus kita ketahui sekarang, tuduhan kepada ulama ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, termasuk tuduhan kepada Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan Imam Sanusi hanya menggunakan dalil akal saja, lalu tidak menggunakan dalil Quran. Ini adalah suatu kesalahan. Imam As-Sanusi sangat kenal dalil Quran naql. Dalil Al-Quran dan hadis Imam Sanusi sangat tahu dan sangat tahu. Akan tetapi Imam Sanusi menonjolkan dalil akal karena dalil Quran sudah jelas. Akan tetapi menggunakan dalil akal untuk bisa berdiskusi dengan orang-orang yang menonjolkan akalnya, termasuk dari kaum-kaum Mu'tazilah dan yang lainnya. Kemudian juga ini adalah untuk bisa berdialog dengan para pemikir-pemikir dari masa ke masa. Dan ternyata betul ilmu Imam Sanusi sangat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan. Maka jangan sampai ada yang menduga bahwa Imam Sanusi hanya menggunakan akalnya saja. Tidak. Akan tapi dalil akli yang benar tidak akan bertentangan dengan dalil syar'i. Ini yang harus kita fahami. Dalil akli tidak pernah bertentangan dengan dalil syar'i. Kemudian juga di dalam pembahasan akidah pakar ulama ahli sunnati wal jamaah seperti Imam As-Sanusi, kemudian nanti juga Imam Abaijuri setelahnya, itu selalu beliau menghadirkan dalil syar'i dulu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu beliau masuki dialog mantiqiyah, dialog aqliyah, dialog dengan akalnya, sehingga orang semakin mantap.
Dan dialog dengan akal ini juga diajarkan oleh Allah. Tentang bagaimana kita hendaknya melihat langit, bagaimana dibentangkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Al-ard kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah. Suruh kita melihat gunung-gunung. Itu adalah pendidikan agar kita menggunakan akal kita untuk bertafakur. Sampai kepada titik, yaitu keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Nah ini yang dicari, ada yang dihadirkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Kemudian di dalam kitab ini, dan hendaknya bagi siapapun yang ingin belajar ilmu, termasuk khususnya ilmu akidah, hendaknya membatasi dirinya hanya untuk membaca matan terlebih dahulu. Hendaknya membaca matan terlebih dahulu, jangan buru-buru membaca syarah atau hasyiah, kecuali di saat kita itu sangat butuh. Maka sungguh seorang adalah salah jika belajar buru-buru pakai syarah yang besar, sehingga ia tidak bisa menyimpulkan makna yang harus tertinggal di otaknya. Akhirnya cepat hilang begitu saja. Dan mungkin dia akan senang membacanya, akan tapi tidak bisa mengingatnya. Jadi yang perlu saat ini yang pertama adalah membatasi dengan matan saja. Kemudian mengulang-ulang dengan satu kitab dulu sampai dia matang. Jangan terburu-buru bersemangat dengan kitab baru yang gede, maka akhirnya pun tidak mendapatkan ini dan itu. Ini. Mengulang-ulang. Ya, matannya mengulang-ulang, membatasi satu kitab. Ya, ini tiga hal yang harus difahami dulu bagi siapapun yang ingin mempelajari disiplin ilmu. Sebab sekarang tergoda dengan kitab syarah, baru belajar matan saja belum faham, lalu pergi ke syarahnya. Jadi tidak karu-karuan. Maka di sini kita akan membatasi dengan matan yang ditulis oleh Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Dan di situ Imam As-Sanusi memulai, ya, ini adalah langsung saja karena waktu kita sangat terbatas, kita hanya bisa mungkin 20 hari. Semoga dalam 20 hari ini kita bisa faham. Baik. Kitab ini namanya kitab Ummul Barohin. Itu adalah itu induk. Al-Barohin adalah hujjah. Jadi dari kitab ini adalah hujjah keimanan. Sehingga seseorang keluar dari kitab ini sudah tidak ragu lagi bahwasanya Tuhannya adalah Allah dengan sifat-sifatnya. Kemudian keyakinan kepada hari akhir, keyakinan kepada Nabi. Nah ini membangun keyakinan. Diajak oleh Imam As-Sanusi kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Dan betul, untuk meyakini sesuatu, ini adalah dengan akal sangat membantu sekali. Biarpun keyakinan pun kadang tanpa dipikirkan dengan akal bisa. Orang bisa meyakini sesuatu yang kadang tidak masuk akal. Meyakini sesuatu yang kadang tidak masuk akal. Jadi kadang keyakinan itu datang tanpa dibarengi dengan akal, iya. Akan tapi kita menggunakan akal untuk mengukuhkan keyakinan, bukan kita mencari keyakinan dengan akal. Sebab para filosof terdahulu pun menggunakan akalnya tidak sampai kepada keyakinan yang benar, karena tidak ada bimbingan syariat. Sehingga antara akal dengan syariat tidak bisa dipisah. Para filosof terdahulu mengerti bahwasanya wujudnya alam ini tentu ada sang pencipta. Macam-macam mereka menyebut sang pencipta ini dengan sebutan yang bermacam-macam. Akan tapi mereka tidak sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya bahwasanya pencipta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu pencipta itu adalah namanya Allah? Dari wahyu. Akan tapi tanpa adanya wahyu, akal bisa menemukan bahwasanya semesta ini harus ada yang menciptakannya. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang bertebaran di jagat raya ini kecuali harus ada yang menciptakannya. Bahkan biarpun kita tidak tahu siapa yang menciptakannya, orang tidak akan percaya jika meja atau kursi yang saya duduki ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Tidak ada yang percaya. Biarpun kita tidak melihat yang membuatnya, tetapi kita yakin tentu ada yang membuatnya. Selama ini yang sudah menjadi kebiasaan orang harus di tangannya ada yang namanya HP. Ia tidak pernah tahu siapa yang membuat HP-nya. Akan tapi semua yakin bahasanya HP ada yang membuat. Baik HP yang kecil ini, bagaimana dengan jagat raya semesta, langit, bintang gemintang, lautan lepas. Semuanya tentu ada yang membuatnya. Maka ini dialog yang diinginkan Imam Sanusi kayak begitu. Para filosof sampai kepada pemahaman bahasanya harus ada sang pencipta. Akan tetapi pemahaman mereka tidak dibarengi dengan syarak bimbingan syariat, sehingga mereka tidak tahu bahasanya
sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka biarpun Imam Syarrusi mengajak dialog dengan akal, akan tapi bukan berarti meninggalkan syariat. Tetapi justru nanti lihat cara berdialognya Imam As-Sanusi, dalil akli, naklinya dulu. Setelah dalil nakli nanti bagaimana? Dalil nakli kemudian dalil akli. Setelah menggunakan nakal, maksudnya dalil syar'i tentang Al-Quran, hadis misalnya. Kemudian setelah itu Imam As-Sanusi mendatangkan dalil akli agar mengukuhkan apa yang ada di dalam syariat, yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus difahami. Ada sebagian yang mengingkari, dan ini satu poin yang juga amat penting. Ada sebagian mengingkari dialog mantiqiyahnya As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Kalau dicermati adalah karena ketidakfahaman mereka. Karena apa yang salah dari dialog mantiqiyahnya Imam As-Sanusi? Apalagi di saat mereka beliau membagi tentang sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjejer 20 sifat. Menjejel 30 sifat atau 20 sifat, nanti ada tambahan itu. Apa yang salah dari sifat-sifat itu semuanya? Tidak ada yang salah dari sifat itu semuanya. Akan tapi lihat, ada sebagian orang yang mencoba menghujat kaum Asy'ariyah di saat mereka itu mencoba untuk merinci dan menjelaskan tentang sifat-sifat itu. Sampai mengatakan kok sifat cuma 20. Imam Sanusi tidak mengatakan sifat hanya 20. Lihat dalam kitabnya Min ma yajibu, di antara yang harus kita yakini, masih banyak yang harus kita yakini. Bahkan sebagian ulama mengatakan min ba'di sifatillahi, termasuk sebagian dari sifat-sifat Allah. Masih banyak sifat Allah yang lainnya. Jadi sifat Allah bukan hanya 20. Cuman kenapa para ulama Asy'ariyah itu memfokuskan kepada sifat yang 20 itu? Karena di sifat 20 itulah yang mengundang dialog panjang para pemikir-pemikir dan para filosof tentang wujud Allah, tentang kitabnya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini perlu dialog panjang, sehingga perlu ditegaskan dalam sifat 20. Dan selebihnya adalah sederhana, misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim juga sifat Allah sekaligus nama Allah. Sadar kita setiap hari diberi makan oleh Allah, jantung kita detak jantung kita normal, pandangan mata kita diberi cairan sehingga kita bisa kedip, dan seterusnya. Ini adalah Rahman Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat mudah, dan ini tidak mengundang dialog panjang. Akan tapi lihat, dari sifat-sifat 20 nanti akan kita hadirkan, itu akan mengundang dialog dari para orang-orang terdahulu. Sampai ada orang yang tidak bisa paham bahasanya Allah itu ada tanpa permulaan. Mereka sampai kepada titik bahwasanya Allah itu ada. Coba di saat berbicara Allah itu ada tanpa permulaan, mereka nggak nyambung. Kok ada sesuatu tanpa permulaan? Itu gimana sih? Karena setahu mereka adalah sesuatu itu ada berpermulaan. Sehingga Imam As-Sanusi dan para ulama Asy'ariyah menjelaskan ada tanpa permulaan. Sebab kalau pakai permulaan berarti sebelumnya adalah tidak ada. Kalau dia sebelumnya tidak ada berarti harus yang mengadakan. Berarti kalau diadakan berarti bukan Tuhan lagi. Ini adalah dialog panjangnya para filosof syar'i, filosof Islami. Ini yang harus difahami. Jadi jangan sampai seperti sebagian orang menuduh ulama Asy'ariyah. Ketahuilah, ulama Asy'ariyah menggunakan akalnya, bukan meninggalkan Al-Qur'an dan hadis. Akan tapi para ulama Asy'ariyah menggunakan akalnya untuk mengukuhkan apa yang di dalam Al-Quran dan apa yang ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dialog akliyah, dialog akal, dialog mantiqiyah yang benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Baik, ini adalah muqaddimah. Kemudian lihat, di situ dimulai langsung oleh pengarang dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu biasa, umum. Dalam semua pengarang akan memulai karangannya dengan bismillah, karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tibanin la yudau fi bil basmalati fa huwa aqta, dalam riwayat fa huwa ajda, dalam riwayat fa huwa abtar. Segala sesuatu yang punya nilai baik jika tidak dimulai dengan bismillah maka akan terpotong. Yang terpotong apanya? Terpotong barokahnya. Maka hendaknya dalam segala hal kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Segala hal yang dianggap sebagai sesuatu yang baik, termasuk mengarang kitab. Kemudian setelah itu, makna bismillah adalah dengan menyebut nama Allah kita mengambil berkah. Dan juga ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang memulai bukunya dengan bismillah, itu niatnya banyak menjalankan perintah Nabi. Yang kedua, ngikut Al-Quran. Yang ketiga, menyadari bahasanya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismi, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ini adalah muqaddimah keimanan juga. Kita tidak akan bisa datang ke sini untuk ngaji. Kita tidak bisa mengadakan ini semuanya kecuali bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Jadi kalau tanpa kasih sayang Allah kita tidak akan bisa belajar. Kalau bukan kasih sayang Allah kita pun tidak akan bisa faham. Maka harus kita membiasakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam kita memulai segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang secara lahir adalah baik. Yang maksudnya secara lahir baik ya kayak begini. Kalau secara batin baik tapi lahirnya tidak baik. Misalnya WC baik sebetulnya. Orang buang air adalah baik, akan tapi lahirnya tidak karena buang kotoran. Ngambil kotoran pakai bismillah tidak. Akan tapi secara lahir tidak baik, dibalin itu. Tapi secara batin baik. Artinya jika secara lahir itu adalah baik, maka hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah. Al-Musannaf Imam As-Sanusi memulai yang kedua dengan alhamdulillah, dan ini juga dalam irama untuk bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amrin dibalin la yubda'u bil hamdalati fa wa aqra. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah adalah akan terputus barokahnya. Kemudian setelah itu juga wassalatu wassalamu ala rasulullah, riwayat bahwasanya di situ banyak riwayat hendaknya kita di dalam memulai segala sesuatu jangan lupa juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar Allah membukakan kepada kita segala kemudahan ya. Dengan berselawat akan dibukakan oleh Allah kemudahan. Ini mau ngarang buku, ini kita mau belajar, hendaknya kita bersolawat agar kita menuai janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi pernah bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa berselawat kepada Allah kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah akan balas dengan 10 kali salawat. Balasan salawat dari Allah. Kalau seandainya balasan dari Allah, kita membaca salawat sekali saja, kalau dibalas dengan satu, itu pun sudah luar biasa karena yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ternyata Allah membalasnya dengan 10 balasan. Dan balasan Allah apa? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah berselawat kepada kalian dan juga malaikat diajak selawat untuk kalian. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan. Kegelapan ilmu, dari kebodohan menuju ilmu. Dari hati yang tidak iman menjadi iman. Dari sumpeknya kehidupan menjadi kebahagiaan. Dari sempitnya rizki menjadi lapangnya rizki. Maka dimulai dengan alhamdulillah, kemudian membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu boleh dilakukan. Salawat itu adalah sesuatu, salawat itu yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang kita baca di dalam salat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah sebaik-baik salawat karena itu pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat-salat yang lainnya adalah bagus. Dan salawat bisa saja seseorang membuat salawat, sebab intinya makna salawat itu bersalawat kepada Rasulullah dengan membawa sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam banyak salawat. Termasuk Imam Bukhari sendiri juga punya salawat. Imam Bukhari punya salawat yang bukan salawat Ibrahimiyah. Maka sungguh salah jika ada orang berkata bahwasanya mengarang salawat adalah haram atau bid'ah. Itu adalah salah. Sebab membuat salawat boleh asalkan maknanya benar sesuai dengan keagungan dan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalimat sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diajarkan oleh Nabi, akan tapi semua para ulama, para muhaddis, para mufassir sudah biasa di saat mereka menyebut nama Nabi Muhammad selalu mengikutkan salawatnya dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, bukan membaca salat Ibrahimiyah. Enggak kebayang ya kalau Nabi bersabda, al bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang aku disebut namaku, kemudian dia tidak bersalawat, lalu semuanya mengamalkan salat pakai salat Ibrahimiyah. Kira-kira gimana ya? Allahumma shalli. Misalnya kita menyebut nama Nabi Muhammad, lalu baca salat Ibrahimiyah. Akan tapi sudah menjadi kebiasaan dari para ulama terdahulu, yang dibaca adalah bukan salat Ibrahimiyah, adalah salawat yang dibuat oleh mereka sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian setelah itu alhamdulillah. Ya, kalau ada biasanya dibahas tentang alhamdu wa syukru ya. Alhamdu
Itu adalah tsana bil jamil ya, tsana ya, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisan. Bisa dikatakan bil lisan, tsana alhamdu, tsana bil lisan. Kemudian setelah itu bedanya, ini ringkas saja supaya kita nyampe kepada maksud. Ada bedanya antara syukur dengan alhamdu. Biarpun di situ para ulama mengatakan bahasanya ada umum min wajh dan khusus min wajh. Kalau alhamd itu biasanya sanjungan karena kesempurnaan zat yang disanjung, apakah dia berbuat baik kepada kita atau tidak berbuat baik kepada kita. Misalnya Allah adalah pantas terus untuk disanjung. Biarpun orang yang tidak mendapatkan nikmat tetap hendaknya menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syukur, itu sanjungan diberikan kepada yang memberikan kebaikan. Kalau ada seseorang berbuat baik kepada kita, maka pantas kita bersyukur kepadanya. Akan tapi jika tidak, maka kita tidak mensyukurinya. Akan tapi kalau manusia itu baru dikatakan, baru pantas kita syukuri kalau berbuat baik. Sehingga tidak pantas kalau kita kepada manusia dengan mengucapkan alhamdu, hamadtuka, aku memujimu dengan kalimat alhamdu. Baik, ini dibahas panjang ya. Pastinya alhamdu, yang jelas alhamdu adalah menyanjung Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita pengen langsung saja karena ini pembahasannya panjang sekali. Kemudian musannif di sini berkata tentang i'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Annal hukm al-aqliya yang hasiru fi thalathati aqsamin. Hukum akal itu ada 3. Tapi sebelum kita bicara tentang hukum akal, kita harus tahu hukum itu ada 3. Yang pertama hukum syar'i, yang kedua adalah hukum adi, yang ketiga adalah hukum akli. Kalau hukum syar'i adalah hitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafina iktidaan atau takhiran atau bil wada'. Misalnya para usul fikih mengatakan bahasanya kalau hukum syar'i itu diambil dari khitabullah Al-Quran, termasuk hadis Nabi hitabullah al-muta'alliq yang ada hubungannya dengan pekerjaan, bukan zat, pekerjaannya orang-orang mukallaf. Iqtidaan yang dalam bentuk permintaan. Nah, permintaan di sini ada 4. Atau takhiran, atau pilihan. Jadi kalau hukum syar'i, hukum itu ada namanya sesuatu atau perintah sesuatu yang diambil dari Al-Qur'an, hitabullah atau hadis Nabi yang berupa iqtidaan permintaan. Dan permintaan ini ada 4. Wajib, sunnah, haram, makruh. Sebab kalau yang namanya wajib adalah juga permintaan. Diminta kita untuk melaksanakan, bagi yang tidak melaksanakan maka akan dihukum. Sunnah diminta untuk melaksanakannya, dan bagi yang tidak melaksanakannya tidak dosa. Wajib diminta untuk haram wajib untuk meninggalkannya, maka bagi yang melakukannya akan dihukum. Makruh bagi yang meninggalkannya, bagi haram. Yang pertama wajib, sunnah, haram adalah wajib untuk ditinggalkan. Maka bagi yang melakukannya akan dihukum. 4 adalah makruh, adalah sesuatu yang diminta untuk ditinggalkan, tapi tidak sampai dosa. Bagi yang melakukannya pun tidak berupa melakukan dosa. Ini adalah iqtidaan, para usul fikih mengatakan semacam itu. Kemudian takhyiran. Takhyir di situ apa? Takhyir di situ untuk memilih hukum mubah. Sehingga hukum syar'i nanti ada berapa? Ada wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mubah, 5. Kemudian sebagian ulama seperti Ibnu Hajim menambahkan tentang hukum wada'. Hukum wada' itu yang berupa syarat atau sebab atau mani'. Dikatakan hukum wada' itu syarat, sebab atau mani'. Hukum wada' itu seperti ini. Hukum Allah tapi dihubungkan dengan sesuatu. Contoh, waktu zuhur itu masuknya adalah saat tergelincirnya matahari. Maka tergelincirnya matahari ini adalah sebab. Sebab kita wajib melakukan sholat
zuhur. Namanya sabab. Sebab waktu zuhur. Jadi menjadi, wah ini namanya hukum wadha. Sehingga sebagian seperti Imam As-Subuki sendiri tidak memasukkan hukum wadha ke bab. Cuma untuk menjelaskan, tidak apa-apa kita membahas sebab. Sebab itu sendiri termasuk bagian daripada hukum dikatakan. Tapi tetap sebab kembalinya yang 5 tadi. Apa wajib atau haram, atau sunnah atau makruh dan seterusnya. Contoh tergelincirnya matahari adalah sebab diwajibkannya sholat zuhur. Allah yang membuat itu semuanya. Jadi Allah mewajibkan kita untuk melakukan sholat zuhur, tapi dihubungkan dengan sesuatu hal. Maka sesuatu hal yang telah dibuat oleh Allah namanya wadha, hukum, sebab. Dan sebab itu sendiri para ulama menjelaskan ma yalzamu min adam wa min wujudihil wujud. Sebab itu ma yalzamu min adamihil adam wa min wujudihil wujud. Sebab itu adalah sesuatu yang karena adanya sebab tersebut maka musabbabnya harus ada. Misalnya tergelincirnya matahari adalah sebab masuknya waktu zuhur. Kalau matahari belum tergelincir, zuhur ada? Tidak ada. Kalau matahari tergelincir, pasti zuhur ada. Jadi kalau sebab itu, di saat adanya sebab, berarti pasti adanya musabbab. Di saat sebab itu tidak ada, berarti musabbab tidak ada. Ini pembahasan masalah hukum syar'i ya, hukum syar'i yang 5 tadi ditambahi dengan hukum wadha. Kemudian ada lagi namanya syarat. Syarat itu ma yalzamu min wujudi ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud li dzatihi. Jadi ma yalzamu min adamil adam. Kalau syarat, di saat tidak adanya syarat, maka yang disyaratkan tadi masyru'nya tidak ada. Syarat itu contoh wudu adalah syarat sahnya salat. Coba. Yalzamu min adamihil adam. Wala yalzamu min wujudihil wujud. Wudu adalah ma yalzamu min adamil adam. Di saat tidak adanya syarat, maka masyru'nya juga tidak ada. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Coba. Di saat tidak adanya wudu, tidak boleh orang sholat. Tapi wala yalzamu min wujudil wujud. Akan tapi tidak berarti di saat adanya sebab syarat tersebut harus ada masyru'nya. Mungkin ada orang berwudu. Apakah setiap orang berwudu harus ada sholat? Tidak. Mungkin hanya orang untuk menjaga agar tidak batal. Ini adalah syaratnya sih. Kemudian yang ketiga adalah mane. Mane itu ma yalzamu mane. Mane ma yalzamu. Ya, mane itu. Kalau tadi apa syarat itu ma yalzamu min adami ma yalzamu min wujudihil wujud. Ma yalzamu min wujudil wujud ma yalzamu min wujudil adam wa la yalzamu min adamihi wujud wala adam. Ma yalzamu min wujudihi adam. Ya, ma yalzamu min wujudil adam. Ma yalzamu min wujudihil adam wa la yalzamu min adamihi wujud. Contoh wala adam. Ma yalzamu min wujudil adam. Contoh haid. Haid itu menjadi penghalang salat. Maka ma yalzamu min wujudihi al-adam. Di saat adanya mane', maka yang terlarang tadi harus tidak ada. Mane' penghalang salat. Maka kapan ada mane', pasti tidak ada salat. Kapan ada haid, pasti tidak ada salat. Tapi wala yalzamu min adami bukan berarti di saat hilangnya mane' ini pasti ada salat. Mungkin haid tidak ada. Tapi mungkin orang itu juga tidak wajib salat. Karena dia masih kecil. Atau punya uzur yang lainnya, gila misalnya. Jadi ingat, ma yalzamu min wujudihi al-adam wala yalzamu min adami wujudun wala adam.
Bala yalzamu min adami, bala yalzamu min adami wujudun wal adam. Jadi mane itu akan berpengaruh di saat ada saja. Di saat adanya mane, maka saat itu yang dilarang menjadi tidak ada. Kayak tadi haid mane yang menghalangi orang untuk sholat. Maka di saat seseorang itu punya haid, maka pasti tidak ada sholat. Tapi di saat haid itu tidak ada, boleh yalzamu min adami, bukan berarti di saat tidak adanya mane wujudun wala adamun lidati. Dengan tidak adanya mane bukan berarti harus ada yang namanya sholat atau yang lainnya. Nggak ada hubungannya. Misalnya itu tadi, ada seorang wanita tidak haid, tapi tidak wajib sholat. Mungkin atau tidak? Mungkin karena dia gila, atau dia masih kecil, ya, atau yang lainnya. Nah gitulah. Baik, ini adalah masalah pembahasan masalah hukum syar'i, dan kita tidak bicara tentang hukum syar'i. Akan tapi kita akan membahas hukum akli tadi. Ini hanya muqaddimah saja. Kemudian di situ juga ada namanya hukum adi. Hukum ada itu asbabu at-tiqrar. Itsbatur rabti baina amrin. Kalau hukum sendiri ada itsbatu amrin li amrin aw nafyun. Nah, tadi kita belum kita sebutkan. Hukum itu adalah itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Itsbatu amrin li amrin aw nafyihi anhu. Jadi hukum itu adalah memastikan sesuatu itu ada. Itsbatu amrin, menetapkan sesuatu. Itsbatu amrin aw nafyihi anhu. Itsbatu amrin li amrin aw nafyihi anhu. Contoh begini. Hukum. Zaid berdiri. Saya menghukumi Zaid berdiri. Maka waktu saya berkata Z berdiri, berarti saya menghukumi Z. Berarti itsbatul qiyam li Zaidin aw nafyihi anhu, menetapkan hukum berdiri untuk Z atau meniadakan, itu namanya hukum. Di saat kita melihat Z terlihat tinggi, berarti dia maka kita hukumi Z berdiri. Maka itsbatul qiyam li Zaidin aw nafyihi anhu, atau meniadakan berdiri bagi Z, itu adalah namanya hukum. Itsbat. Tadi kita sebut hukum. Baik, kemudian hukum ada itu apa? Itsbatur rabb baina amrin bi amrin. Jadi menyambungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, wujudan aw adaman, di dalam ada atau tiadanya, itu biwasitatit tikrari, karena terulang-ulangnya terjadian. Takarruril qirani atau takarruril qirani, karena berulang-ulangnya kejadian itu bebarengan. Kejadian itu bebarengan. Bainahuma 'alal hissi, yang bisa dijangkau oleh indera kita. Contoh. Ini hukum adat. Kalau ada kertas, kemudian disentuhkan ke api, gimana sih? Kebakar. Sering kita melihat begitu ya. Sehingga kalau ada orang pengen memusnahkan kertas, langsung dibawa kemana? Ke api. Sama. Karena sering seperti itu. Itu adat, kebiasaan. Akan tapi apakah itu menjadi kepastian bahwasanya yang namanya api itu membakar? Tidak. Nah, itu karena saking seringnya kejadian begitu, maka kita langsung memberikan hukum bahwasanya yang membakar adalah api. Karena Nabi Ibrahim dibakar api nggak apa-apa. Jadi yang membakar adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa kok kita nisbatkan pekerjaan membakar itu kepada api? Karena apa? Seringnya terjadi. Dan itu namanya hukum kebiasaan. Hukum adat. Dan ini pun tidak dibahas dalam urusan akidah oleh Imam As-Sanusi. Nanti dipinggirkan hukum kebiasaan. Kebiasaan. Dan kebiasaan ini bisa disaksikan oleh akal dan syarak. Syarak dan akal yang disaksikan oleh syarak. Ya, nakal ya. Hukum akli ini disaksikan oleh nakal juga. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan kalau ada ini, ada itu. Sudah biasa. Dan Allah pun mengajari. Kebiasaan, hukum kebiasaan itu sudah ada. Sudah biasa. Kalau habis minum, kenapa? Lega. Makan, kenyang. Itu kebiasaan. Itu adalah hukum adah. Kita tidak bahas masalah ini. Akan tapi yang kita bahas adalah hukum apa? Hukum akli. Ini hukum akli ini. Hukum syar'i sudah jelas.
Cuman makanya ini loh yang dikritisi oleh orang-orang yang nggak paham tuh, kok Imam Sanusi kok langsung pakai hukum akal, seolah-olah tidak pakai hukum syar'i. Sudah jelas hukum untuk mengatakan Allah ada itu cukup qul huwallahu ahad, Allahu la, selesai. Cuman orang kafir nggak percaya dengan Al-Qur'an itu. Filosof kafir tidak bisa dengan Al-Qur'an, biarpun kita bawa Al-Qur'an ya tetap nggak ngerti, dia nggak paham itu Al-Qur'an, saya tidak percaya. Jadi kalau hukum syar'i sudah sangat jelas, makanya jangan sampai menuduh orang tidak mengerti. Terus sih bukan tidak ngerti dalil syar'i, dalil naqli, sangat ngerti dalil naqli. Untuk mengatakan Allah ada cukup karena disebutkan dalam Al-Qur'an Allah falikul habbi wan nawa, Allah yang membelah biji-bijian hingga akan tumbuh menjadi tumbuhan yang besar, yang menciptakan langit dan bumi, dan terus ini adalah ada dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illahu, Allah adalah tidak ada Tuhan selain dia, itu sudah jelas. Yang menciptakan langit dan bumi, masih banyak bahwasanya Al-Quran menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Akan tapi lihat, dialog kita kan tidak hanya dialog kita bukan hanya kepada orang yang sudah paham Al-Quran. Kalau orang sudah membaca Al-Quran, paham Al-Quran, sudah selesai. Kata Imam Ghazali, tidak perlu lagi dialog mantikiyah itu. Cuman lihat di lingkungan kita ada. Sekarang lihat budaya. Kampus dibesarkan dengan istilah jurusan falsafat. Oh, falsafat di kampus ini menggoda sekali, lihat. Gayanya itu ada macam-macam, seolah-olah kayak orang paling cerdas itu. Di kampus, dialog-dialog falsafah. Dan dari masa ke masa, dialog falsafah selalu berkembang. Jadi paling lamanya pemikiran itu adalah falsafah. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun perlu belajar falsafah. Sehingga Imam Ghazali pun meruntuhkan pemikiran-pemikiran filosof dalam kitab Tahafudul Falasifati. Tahafudul Falasifati, Ibnu Sina pun jago dalam berfalsafah. Jadi falsafah itu penting belajar ilmu mereka. Termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari adalah berguru dengan seorang guru falsafah, ayah tiri beliau Al-Jubai, juga pakar di dalam falsafah. Jadi ternyata dunia ini dikuasai dengan falsafah sesat. Makanya pengikut ulama Asy'ariyah ingin menggunakan senjata mereka untuk dikembalikan kepada mereka. Ayo kita pakai akal. Bukan berarti kita melupakan syara. Coba filosof yang ada di Yunani sana hari ini pun kalau dikasih Al-Quran tidak akan mau. Al-Quran itu apa sih? Bukan kitab suciku kok. Apa itu Al-Quran? Tapi dia mau menggunakan akal. Baik, sekarang kita menggunakan akal. Dari kita mendiskusikan tentang Allah itu ada atau tidak dengan akal, sampai titik Allah itu ada. Kemudian bagaimana kalau Allah berbilang, bagaimana? Sehingga sampai diruntuhkan mereka, bagaimana Allah kok Tuhan itu kok dikatakan, api itu dikatakan Tuhan, besok padam, matahari hilang, terus diajak dialog begitu. Sehingga di dalam akidah yang 20 sifat 20 itu ternyata untuk mengukuhkan sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya Allah itu ada, Maha Tunggal, tidak seperti apapun yang kita saksikan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga keyakinan itu dialognya falsafah. Kalau Al-Quran sudah sangat jelas, cuman tidak semua orang baca Al-Quran. Kalau Al-Quran cukup Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, selesai. Allah, selesai. Qul huwallahu ahad, selesai. Cuman bagaimana untuk sampai kepada keyakinan bagi orang yang masih ragu-ragu, sudah percaya bahwasanya akan adanya Allah yang Maha Tunggal, akan tapi kadang pun disifati dengan sifat-sifat manusia, masih kafir. Sehingga muncul mujassimah, musyabbihah, dan seterusnya. Mereka adalah orang percaya akan adanya Tuhan, dan mereka juga mengatakan Tuhannya adalah Allah. Cuman lihat, di saat mereka tidak bisa mengerti, tidak menggunakan akalnya, sehingga Tuhannya disamakan dengan manusia. Lihat, mereka sudah mempercaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tapi tiba-tiba dikatakan Tuhan seperti manusia, mungkin duduk di atas kursi dan seterusnya. Lihat, sesat. Padahal dia juga baca Allah Al-Ahad, Al-Fardu, As-Somad. Mereka percaya yang demikian itu, akan tapi karena apa? Akalnya tidak digunakan untuk berpikir, sehingga tanpa mereka sadari menyamakan Tuhan Allah dengan sesama manusia. Dan ini adalah dialog akal yang diperlukan. Dialog akal. Dan memang tidak cukup kita menggunakan dialog akal saja. Tidak cukup menggunakan dialog akal saja. Akan tapi akal harus dibarengi dengan syariat. Dan perbedaan kita dengan Mu'tazilah adalah kalau Mu'tazilah bisa mencari kebenaran dengan akalnya, kalau kita tidak. Kebenaran tidak bisa dengan akal saja. Akan tapi harus ada barengan, ada kesinambungan antara akal dengan syariat. Ini adalah dialog panjang tentang bagaimana orang Mu'tazilah bisa menghukumi al-qubuh, al-husnul qubuh itu adalah dengan akalnya, padahal tidak. Untuk bisa mengatakan ini baik dan tidak baik adalah harus dengan syariat.
Tapi akal kita gunakan untuk sampai kepada pemahaman itu adalah baik dan tidak baik. Digunakan akal, termasuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Tunggal dan seterusnya adalah dengan akal. Baik hukum akal. Hukum akal. Hukum akal tidak bisa dipungkiri. Ada orang mengatakan nggak perlu kita hukum akal. Hukum akal itu begini. Kalau sudah pasti secara akli tidak akan bertentangan dengan syariat. Nggak usah jauh-jauh lihat. Nggak usah jauh-jauh. Maka di sini dikatakan hukum akal ada 3. Ini penting sekali hukum akal. Makanya yang harus ditekankan bahwasanya di saat Imam Sanusi berbicara tentang hukum-hukum akal, bukan berarti Imam Sanusi meninggalkan hukum syara', hukum nakli. Tetap hukum akal itu digunakan. Tetap hukum syara' itu dinomorsatukan. Makanya nanti lihat dialog nyata, dalilnya secara nakli seperti ini. Allah ada dalilnya ini. Allah Maha dahulu dalilnya ini. Kemudian setelah itu diajak dialog dengan akal. Maka semakin mantap nanti. Akan tapi keimanan tidak cukup dengan akal. Harus dibarengi dengan syarak. Sehingga agama tidak dengan akal-akalan. Tuhan tidak cukup dengan akal-akalan. Bisa tersesat nanti. Harus dibarengi dengan namanya syarak juga. Jadi 2 dalil yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau dalil akli itu benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Dalil akli kalau benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Contohnya dalil akli itu, dalil mantik. Dalil akli itu contoh. Kalau yang namanya 1 itu lebih sedikit daripada 2. Selamanya begitu. Dari dulu anak kecil pun 1 SD sudah tahu kalau 1 tambah 1 harus 2. Nggak bisa dipungkiri yang demikian itu. Ini menggunakan akal. Jadi itulah nanti akan dihadirkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Baik, hukum akal ada berapa? Al-hukmul akli yanhasiru fi 3 aqsamin. Hukum akal itu ada 3 macam. Ini, hukum akal ada 3 macam. Pertama al-wujub. Yang kedua wal istihalatu. Yang ketiga wal jawazu. Yang pertama adalah wujub, wajib. Yang kedua wal istihalatu, muhal. Yang ketiga adalah jawaz, menurut akal. Sehingga nanti ada yang, makanya lihat, yang prasangka buruk kepada ulama Asy'ariyah, dia akan dibenturkan dengan ungkapan-ungkapan. Lihat, kaum Asy'ariyah sendiri ada sesuatu itu yang menurut akal tidak bisa, ternyata menurut syariat bisa, atau sebaliknya. Kan begitu. Akan tapi lihat, yang paling banyak adalah tidak akan bertentangan akal dengan syariat. Seperti itu, akal tidak akan bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang bertentangan, pasti apa? Pemahaman akalnya yang salah. Termasuk nanti berkembangnya keilmuan, ilmu itu, penemuan-penemuan, itu akan mendukung syariat. Tidak akan bertentangan dengan syariat. Tapi ketahuilah, keimanan tidak dibangun dengan penemuan-penemuan. Sehingga ada sekarang kajian akidah dihubungkan dengan penemuan-penemuan baru. Kalau ada penemuan baru dibahas begini, penemuan-penemuan baru. Lalu digunakan untuk mengukuhkan keyakinan. Mengukuhkan keyakinan dengan penemuan baru adalah boleh. Tapi keyakinan tidak dibangun dengan penemuan. Sebab penemuan itu buah dari pemahaman akal yang bisa saja salah. Buah pemahaman akal yang bisa saja salah. Maka kalau kita ingin sampai kebenaran tidak dengan pemikiran murni, tapi harus digabungkan dengan akal, dan tidak akan bertentangan antara penemuan dengan akal. Maka nanti lihat, kalau ada akal bertentangan dengan penemuan baru, maka pasti ada yang salah. Pasti akalnya yang salah, bukan syariatnya. Pasti akalnya yang salah. Atau pemahaman yang salah, tidak mungkin bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hukum yang pertama adalah wujub. Hukum wujub, wal istihala wal jawab. Fal wajib. Adapun wajib itu ma la yutasawwar fil aqli adamuhu. Yang namanya wujub itu yang tidak kebayang di akal tentang tidak adanya. Nggak kebayang bahasanya itu tidak ada. Tegasnya bahasanya kalau ada orang berkata bahasanya semesta tidak ada yang menciptakan, ini nggak akan percaya akal. Kadang perlu renungan. Tadi kalau kita gambarkan, akal kita diajak bicara misalnya. Suatu ketika kita melihat bahasanya ada HP
Kemudian akal ini secara spontan mengatakan, HP ini ada yang buat enggak? Ada. Akalnya menjawab begitu. Apakah ini bertentangan dengan syariat? Tidak, karena benar. Karena semua ini tentu ada yang membuat. Nggak ada yang nggak membuat. Nggak ada yang datang begitu saja tanpa ada yang membuat. Ini dari yang kecil ya, dari meja kecil. Kemudian kita besarkan lagi. Dari meja, kemudian kita kembalikan lagi kepada meja dari kayu. Ini kaca dari bahannya apa? Kita beri ke kampung ini sampai jagat raya semesta. Maka setelah memandang semesta ini, lihat dengan kerapiannya, matahari, rembulan, bintang mengikuti garis edarnya, kok tanpa ada benturan, begitu rapinya. Maka akal akan berkata, tentu di sini ada yang mengaturnya, dan tentu di situ ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu yang rapi begitu terjadi begitu saja. Apalagi dikatakan kebetulan. Lihat, kebetulan pun akal tidak akan menerima jika kebetulan terjadi berulang-ulang sampai ribuan kali. Akal, jadi perlu menggunakan akal itu biar semakin yakin. Makanya kalau ada orang mengingkari Asy'ariyah karena menggunakan akalnya, itu adalah sangat salah dia. Jadi menggunakan akal semakin yakin. Lihat, kebetulan itu seperti apa sih? Sebab ada orang mengatakan ini ayat semesta ini terjadi karena kebetulan. Kebetulan contohnya kalau kita lagi bermain, anggap saja main apalah, olahraga yang membuat kita sehat, atau badminton dan sebagainya. Di saat kita bisa melempar kok itu, kemudian nyangkut di net, nyangkut di apa namanya, net ya, kemudian masuk ke kandangnya lawan, itu jadi poin 1 kan. Kalau kita bisa 15 kali seperti itu, hebat atau tidak? Juara dunia terus, tidak akan ada yang bisa ngalahkan. Kira-kira bisa tidak kebetulan 15 kali berturut-turut? Ya ada kebetulan 15 kali saja sudah orang mengatakan nggak mungkin bisa kebetulan sampai seperti itu. Kalau ada juara dunia nih dari sini sudah. Juara dunia nggak usah besar, sharp gitu langsung nyangkut di net masuk ke lawan. 15 kali aja, ada usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak. 15 kali saja orang nggak bisa mengatakan ini ada kebetulan 15 kali. Kenapa? Enggak, kebetulan itu sesaat. Ini bukan 15 kali, ribuan kali, ini jutaan kali ini berputarnya matahari, rembulan mengikuti garis edarnya. Bagaimana ia akan dikatakan kebetulan? Gimana akalnya itu yang katanya orang cerdas, pemikir dan sebagainya? Enggak, tentu ada yang mengatur tuh. Lalu siapa yang mengatur? Nah ini perlu diskusi akal panjang. Yang mengatur kayak apa sih? Kalau kayak saya nggak bisa, kalau kayak itu nggak bisa. Dan kebetulan lihat, uniknya ini, makanya kita akan mudah mencari Tuhan, mencari Allah itu karena apa? Selama ini tidak pernah ada yang mengatur jagat raya ini ya. Ada yang pernah ngaku saya mengatur jagat raya? Kalau ada produk, ada yang ngaku sih wajar, langsung mungkin kita mudah percaya. Oh ini produk buatan saya, buatan Jepang, di aku Amerika aku Jepang, yang Jepang aku Indonesia. Tapi nggak ada yang mengatakan bahwasanya aku telah menciptakan jagat raya. Nah, tidak ada. Tidak ada yang pernah mengaku-ngaku. Jadi mudah bagi kita untuk menggunakan akal kita untuk sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah ada. Dan ini hal ini, akal itu akan mengajak kita untuk meyakini bahwasanya ini loh, semesta raya ini harus ada penciptanya. Allah yang menciptakan. Mula-mula tidak sampai langsung kepada Allah, yang jelas harus ada penciptanya. Sehingga ada seorang Arabi, seorang pegunungan, ditanya tentang keimanannya, bagaimana kau percaya bahwasanya ada Tuhan Allah? Dengan kalimat sederhana, kalau aku melihat kotoran unta, itu pasti tadi ada unta di sini. Misalnya ada kotoran kambing di situ, berarti tadi ada kambingnya. Ada kotoran kambing tanpa kambing? Tidak ada. Biarpun saya tidak melihat kambingnya. Mana kambingnya? Nggak ada. Pasti ada kambingnya tadi. Nggak ada kambing. Pasti ada. Nggak mungkin. Karena kotoran kambing keluar dari kambing. Baik. Jadi ini, biarpun kita tidak melihat kambingnya, tapi kita sudah percaya. Bagaimana kita tidak percaya akan adanya Sang Pencipta? Biarpun kita tidak melihat. Dan kita tidak harus melihat. Lihat. Kemudian tidak melihat sendiri, pembahasan lain. Bolehkah Tuhan itu dilihat? Itu kan pembahasan lain. Akhirnya kita nanti pada kesimpulan Tuhan tidak bisa dilihat. Tidak mungkin dilihat di dunia. Karena apa? Karena kalau ini adalah keterangan, ini pembahasan panjang lebar. Mungkinkah Tuhan Allah dilihat di dunia? Dan kalaupun dilihat, bagaimana nanti cara melihat kita itu? Ini diskusi panjang sehingga khilaf besar antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Asy'ariyah. Nah, mengatakan kalau Tuhan bisa dilihat berarti harus mengambil tempat. Kalau mengambil tempat sama dengan manusia, semacam itu. Nanti ada dialog panjang. Intinya semacam ini, menggunakan dalil akal. Wajib. Ada nama wajib akli, wajib secara akal. Dan kalau sudah wajib secara akal, tentu syariat akan terima. Wajib secara akal. Wajib secara akal. Menurut akal wajib adanya Tuhan Allah dan bertemu dengan syariat. Kemudian al-istihalah. Wal mustahil ma la yutasarrafu fil aqli wujuduhu. Yang enggak kebayang di akal itu adanya. Contohnya, ada Tuhan tandingan. Mustahil.
Lihat, ada orang mengatakan Tuhan dua karena tidak menggunakan akalnya. Lihat, percaya kepada adanya Tuhan. Lihat, makanya pentingnya dalil akli di sini. Mengatakan Allah itu ada, adanya Tuhan, bukan Allah dulu. Mengatakan adanya Tuhan, tapi mengatakan Tuhan tiga, Tuhan dua. Mereka percaya pada titik ini harus ada yang menciptakan ini, sehingga ada yang mengatakan ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang menjaga, dan ada Tuhan yang mematikannya. Karena mereka tidak menggunakan akalnya, mereka tersesat. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan menjaga, ada Tuhan yang Brahmana, Wisnu, kan, Jiwa, dan begitu. Ada misalnya, kita tidak mencaci Tuhannya orang lain. Akan tapi lihat, di saat ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang menjaga, kemudian ada Tuhan mematikannya. Karena mereka hanya berhenti kepada keyakinan akan adanya Tuhan, kemudian dihitung Tuhan sampai 3, mereka tidak menggunakan akalnya lagi. Kalau kita tidak cukup mengatakan Tuhan Allahu Ahad, Allah Maha Tunggal. Cuman kita di hadapan kita ada orang mengakui adanya Tuhan 3 itu loh. Gimana dialog akal kita itu digunakan? Mustahil ada 2 Tuhan. Sebab kalau ada 2 Tuhan, nanti lihat bagaimana kuasa Tuhan. Yang dikatakan kalau kuasa Tuhan itu tanpa batas. Apa? Batas. Makna tanpa batas? Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau kuat Tuhan itu kekuasaannya terbatas, berarti bukan Tuhan. Coba sederhana. Jadi kalau ada Tuhan kekuasaannya dibatasi, berarti bukan Tuhan. Tuhan berkuasa, dan kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Lah kok Tuhan tiba-tiba masa berlaku ciptaannya terbatas. Misalnya Tuhan menciptakan sesuatu, sementara dia ini karyaku, ini harus tertahan hidup. Kata Tuhan yang mematikannya, ini sudah waktunya saya matiin. Gimana, musyawarah atau bagaimana? Ini ada dialog panjang. Jadi nggak mungkin. Yang satu menjaga, yang menjaga bingung ini. Kata Tuhan yang menghidup, yang menciptakan, nah yang buat, ente harus jaga. Kata Tuhan yang matikannya, waktunya saya matikan nanti. Ada dialog panjang begitu. Jadi nggak mungkin begitu. Tuhan harus satu. Dan kalau Tuhan 2, nanti lihat rebutan kekuasaan. Kemutlakannya itu sudah nggak mutlak lagi. Jadi Tuhan punya kuasa mutlak. Misalnya ini mutlak, nggak mungkin mutlak dengan mutlak. Misalnya kalau kita gambarkan sebuah wilayah begini. Ini wilayah ini. Seseorang menguasai ini secara mutlak. Artinya yang lain tidak boleh berkuasa di sini. Tapi kalau yang lain berkata saya juga menguasai di sini mutlak. Namanya rebutan kekuasaan. Akhirnya apa? Ya sudahlah, biar kita nggak berantem terus, damai. Separuh. Jadi Tuhan sebelah ngurusi sebelah, Tuhan yang ngurusi sebelah. Berarti Tuhan sang satu ini berkuasa separuh ini. Tapi untuk wilayah berikutnya kuasa atau tidak? Tidak kuasa. Kalau tidak kuasa berarti bukan Tuhan. Nah, ini adalah makanya tidak cukup orang itu mengatakan dengan akalnya sampai kepada Tuhan, tapi harus dibarengi dengan syariat. Dan dialog akal juga penting ternyata untuk sampai kepada titik kebenaran yang di Al-Quran. Maka sungguh luar biasa. Penggabungan 2 hukum antara akli dengan syar'i adalah untuk menguatkan keimanan. Mungkin nih, wal jaiz ma yasihu fi aqli wujudu wa adamu. Kalau jaiz adalah boleh ada dan boleh tidak. Kalau Allah harus ada. Adapun Tuhan yang lain selain Allah tidak boleh ada. Tapi keberadaan kita boleh ada, boleh tidak. Sebab kita dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Makanya jaiz bagi kita, dan insya Allah nanti akan kita bahas. Intinya ini harus tidak boleh ngantuk ini karena nanti detail sekali, padat ini. Ini hanya gambaran-gambaran secara umum bagaimana kita belajar akidah. Sebetulnya kami menghadirkan kitab ini ternyata di media-media yang namanya kitab Asy'ariyah diantem gara-gara hukum akalnya. Tidak, hukum akal yang diajarkan oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari dan pengikutnya adalah justru untuk mengukuhkan keyakinan mereka yang telah dibangun dengan dalil syar'i dan tidak akan bertentangan. Justru semakin yakin, semakin indah kalau orang mempelajari akidah yang benar dengan cara akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati wal maturidiyati. Maka kalau disebut ahli sunnah itu bukan ahli sunnah yang palsu, tapi ahli sunnah asy'ariyah maturidiyah. Baik, ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan nanti akan kita lanjut pada pertemuan esok pagi agar bagi yang belum ada bukunya bisa mengambil bukunya dan mohon tidak usah membawa sarahnya. Membaca matannya saja, biar konsen kepada matan. Matan kalau bisa dicatat nanti. Biarpun sudah direkam dan sebagainya, tidak boleh menggantungkan kepada rekaman. Biasanya ngenteng, sambil ngantuk nanti aja saya dengar, itu bisa menjadi bermasalah ya. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan yang kuat, yang benar, dijaga akidah kita, iman kita. Dan semoga Allah menjaga anak keturunan kita sehingga tetap di dalam akidah yang diridhai Allah, ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaah, akidah yang diridhai Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah.
Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.